Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini kita sudah memasuki bulan Oktober nih. Bulan Oktober dipenuhi dengan film-film horor. Dan kita akan lihat nih bagian part pertama film Indonesia dan part kedua film internasional seperti biasa. Jadi kita langsung mulai dari part pertama ya, film Indonesia. Di bulan Oktober 2022 ada apa aja? Langsung kita ke daftar film. Oke penikmat film, langsung kita mulai daftar film bulan Oktober di part pertama film Indonesia. Dipenuhi oleh film-film horor tentu saja. Komplit nih dari minggu ke minggu. Setiap hari Kamis ya kalau film Indonesia tayangnya di bioskop. Yang pertama nih, minggu pertama di bulan Oktober ini, di hari Kamis tepatnya, akan tayang Pamali. Wah, film yang menceritakan tentang unsur budaya yang dilarang gitu ya di dalam budaya Sunda ya kalau nggak salah ya, Pamali itu. Jadi kayak ada unsur-unsur budaya seperti jangan gunting kuku malam-malam, jangan duduk di pintu, jangan main payung ya di dalam rumah. Jadi banyak pantangan-pantangan yang dilarang di dalam adat Sunda gitu ya. Cuman di sini dimasukin ke inti cerita dari film ini, yang dimana ada seorang ibu hamil yang tentu saja karena dia hamil banyak pantangannya. Karena biasanya sih makhluk mistis itu tertarik terhadap ibu-ibu hamil ya. Jadi biasanya mereka tuh dikasih saran sama orang-orang tuanya yang terdahulu untuk misalnya megang megang gunting ya. Alasannya mungkin karena biar kuntilanak itu nggak mendekat gitu ya. Alasannya tapi nggak tahu juga ya. Pokoknya ada hal-hal mistis yang dicampur adukan dengan budaya di film ini. Menarik sih. Kalau dilihat dari trailernya sih cukup seram ya. Ada banyak plot twist yang di luar dugaan gitu loh. Dan kita tahu sendiri ya, ini diadaptasi dari game. Jadi kayak wow. Kita kalau udah tahu game itu kan benar-benar mengejutkan ya, di satu ruangan ke ruangan lain tuh berbeda-beda tuh. Intrik-intrik horornya gitu. Jadi akan banyak tentu saja jump scare di dalamnya. Dan di filmnya juga pas lihat trailernya, hampir mirip dengan gamenya, tapi menarik lah untuk disimak. Seperti apa ya filmnya? Nanti mungkin kapan-kapan kita main ke bioskop. Udah tayang sih, langsung aja meluncur nih buat kalian yang mau nonton film Pamali di bioskop. Selanjutnya di Kamis kedua ada film Inang. Hampir sama ya kayak film Pamali, cuman bedanya di sini lebih ke pesugihan atau perjanjian dengan iblis. Yang dimana tuh ada ritual-ritual yang harus mengorbankan nyawa orang lain, yaitu di sini ibu hamil. Mungkin si ibunya bakal ditumbalin nih, dan anaknya bakal dikasih ke si setan mungkin ya, kayak persembahan gitulah. Jadi jatuhnya nih bakal kayak malpraktek dukun beranak gitu ya. Jadi dimanfaatkan lah nih si ibu-ibu hamil ini. Ini bakal banyak adegan sadis, bukan karena setannya, tapi lebih ke manusianya yang ingin membunuh si ibu ini. Wah, dan ingin memanfaatkan janinnya tentunya. Semakin seru dan semakin menarik ya. Awalnya gue nggak tertarik nih, karena kan pas gue lihat posternya begitu aja ya, sederhana banget nih poster. Tapi ternyata pas dilihat dari trailernya, wow, interesting ya, menarik banget gitu loh. Pas gue lihat, ternyata banyak adegan-adegan yang creepy gitu, banyak adegan yang brutal. Nah ini yang gue suka, film-film brutal. Ya mungkin Inang gue akan review nih filmnya. Menarik sih, banyak yang menarik di film ini. Trailer horor-horornya itu menarik-menarik semua menurut gue. Lanjut ke film selanjutnya, ada film Kalian Pasti Mati. Kalian Pasti Mati ini tayang berbarengan dengan film Inang, yang itu akan tayang 13 Oktober di minggu kedua hari Kamis. Ya ini tentang sekolahan gitu ya, tentang sosok siswa atau siswi kali ya yang bunuh diri atau dibunuh gitu kalau nggak salah. Jadi si arwahnya itu gentayangan untuk menghampiri atau membalaskan dendamnya. Tapi ada satu orang di sini yang memiliki kemampuan untuk melihat atau panca indera keenam ya,
Setiap dia lihat nih, kayaknya nih seorang ini akan mati, jadi kayak punya indra keenam gitu, kayak melihat masa depan yang akan terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Ini kalau film kayak gini nih, gue ingat sama filmnya si Nirina Zubir, udah tahun lama gitu ya, judulnya apa ya, Cermin kalau nggak salah ya kayaknya Cermin dah. Itu menarik sih kalau yang dulu, cuman kalau yang sekarang kayaknya gue nuansanya kayak kurang gitu ya, walaupun temanya sekolahan tapi kayak nggak seru gitu, beda sama si yang Nirina Zubir tuh, kuat banget ceritanya ya. Kalau kalian tertarik langsung aja meluncur, kalian pasti mati. Selanjutnya ada film Hidayah. Wah, tema Islami kali ini, tapi ya tentang ya kayak apa ya, di tengah imannya yang tengah goyang, Bahri, seseorang ustadz muda, harus menolong orang yang mengalami gangguan gaib. Wah, jadi kayak semacam si ustadz ini bisa meruqyah orang dan menghadapi makhluk-makhluk gaib. Salah satunya orang yang sedang mengalami gangguan, dalam arti gangguan penyakit yang berbeda ya. Biasanya kan kalau penyakit itu penyakit yang medis, kalau ini penyakit goib gitu loh, yang diganggu setan istilahnya. Ya, apakah dalam penyembuhan yang si ustadz lakukan berhasil atau tidak nih, kita nantikan. Yang jelas sih di sini banyak misteri-misteri dan kejanggalan yang terjadi pada setiap karakternya. Wah, akan seru. Dan seperti apa ya horor yang akan ditampilkan di sini, pasti banyak jump scare yang bisa kita nantikan. Lanjut nih, yang selanjutnya ada film drama. Akhirnya ada drama di tengah-tengah horor, yaitu Crazy Stupid Love. Sebelum menikah, Surya bertemu dengan perempuan lain yang akan mengubah hidupnya. Wah, drama percintaan gitu ya. Wah, lumayan lah untuk mengisi kekosongan genre ya, karena film-film yang tayang di bulan ini adalah film-film horor. Rata-rata hampir setiap minggu ditampilin horor terus. Jadi kalian akan full horor di Oktober kali ini. Wah, tapi untungnya ada drama di sini. Kita lihat dia dapat menarik perhatian penonton lain gak nih, yang nggak mau nonton horor bisa kesini mungkin ya, opsinya pilihan lain. Oke, selanjutnya ada Kodrat. Ini nih yang gua nantikan dari keseluruhan film horor yang tayang di bulan ini, yaitu Kodrat, tentang ustadz yang selalu meruqyah orang ya. Jadi kerjanya itu meruqyah orang, jadi ada hal-hal gaib di seseorang tersebut. Jadi dia selalu mendatangi orang-orang yang sedang mengalami gangguan gaib juga ya, hampir sama kayak Hidayah, cuman bedanya ini tentang si ustadznya yang meruqyah banyak orang. Tapi bedanya di sini, ketika anaknya juga mengalami gangguan, ternyata dia tidak bisa menyembuhkan nih. Wah, ternyata tidak semudah itu ya melawan iblis. Jadi kayaknya tuh ada iblis yang selalu ngikutin dia, yang punya dendam kusumat nih terhadap si Ustadz Kodrat ini, yang ingin mengalahkan dia nih. Wah, jadi akan pertarungan antara manusia dengan iblis, dengan setan yang selalu mengganggu setiap jiwa-jiwa manusia, yang tentu saja menggoyangkan iman si Ustadz Kodrat ini. Wah, menarik, sangat menarik. Apalagi itu film pertama Vino Gebastian ya. Kalau buat gue sendiri sih, dari lihat visualnya, ceritanya, trailernya, hampir keseluruhan elemen-elemen horornya tuh dapat semua di film Kodrat. Kalau gue sih dari keseluruhan paling tertarik sama film Kodrat. Kalau kalian tertarik sama film apa nih, langsung muncul ya di bioskop. Itu adalah film-film yang akan tayang di bulan ini, khususnya film Indonesia. Nggak banyak, tapi full horor. Hanya ada satu film drama tadi. Oke, kita lanjut ke part 2 ya di video selanjutnya. Mungkin besok akan gue langsung upload lagi di part kedua film internasional. Untuk part 1 film Indonesianya hanya sekian dulu di bulan Oktober 2022 di daftar film kali ini. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.